Suara saya bisa terdengar? Terdengar. Bisa, Mas Adit. Baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya, kita semua dapat hadir dalam acara public hearing draft exposure SPA 3410. Pertama-tama, kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dari Otoritas Jasa Keuangan, pada Bapak Ibu dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, kemudian Bapak Hendang Tanusjaya, Climate Change Expert dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara public hearing ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kami persilakan tim. Kami akuntan publik, teguh dan independen, kerja berdasar fakta demi terpercaya. Penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Baik, terima kasih tim. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, kenalkan saya Aditya Gaziawan dari Divisi Teknis dan Standar IAPI yang akan membantu menjadi moderator pada acara pagi ini. Memasuki agenda acara hari ini, kenalkan saya membacakan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan acara. Baik, yang pertama, pada saat acara berlangsung, mikrofon dan video peserta dalam posisi off. Kemudian pada saat acara berlangsung, peserta tidak diwajibkan mengisi absensi di kolom chat.
Selama presentasi materi, peserta dengar pendapat dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menggunakan format nama, underscore, nama instansi, atau KAP. Kemudian materi dengar pendapat dapat diunduh melalui tautan yang sebelumnya telah kami kirimkan juga bersama dengan informasi mengenai Zoom ini kepada email Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian draft exposure DE SPA 3410 ini dapat diunduh melalui website IAPI. Dan yang terakhir, acara dengar pendapat ini tidak menerbitkan sertifikat. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Stephen Tanggara sebagai Ketua DSPAP 1 untuk membuka acara dan membawakan pembukaan mengenai materi DE SPA 340. Pak Stephen, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar jelas, Pak. Bisa ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Tentunya semoga Bapak Ibu, saudari-saudara, rekan-rekan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih juga saya sampaikan karena Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu ya untuk bergabung dalam sesi dengar pendapat publik pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga kepada para pengurus IAPI serta perangkat pengurus yang telah hadir, rekan-rekan saya dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1, termasuk Ibu Melin dan Pak Beni Andria yang pada pagi hari ini juga akan menjadi narasumber, serta Bapak Ibu hadirin sekalian dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi pertama tentunya senang sekali kami hari ini dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1 dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam sesi dengar pendapat publik atau public hearing dari draft exposure standar perikatan asurans atau SPA 3410 ya, yaitu perikatan asurans atas pelaporan gas rumah kaca. Untuk sepanjang sesi ini nanti gas rumah kaca ini mungkin akan kita gunakan istilah GRK begitu ya Pak Beni ya, untuk mempermudah penyampaiannya. Tapi itu maknanya nanti kalau Bapak Ibu dengar GRK itu gas rumah kaca. Atau kalau ini diadopsi dari standar internasionalnya adalah greenhouse gas. Nah, draft exposure ini telah diterbitkan pada 23 Oktober yang lalu, Bapak Ibu ya. Dan pada pagi hari ini DSPAP 1 akan melakukan public hearing atau dengar pendapat publik untuk menyampaikan secara garis besar ya, sekali lagi secara overview dari draft exposure SPA 3410 ini. Yang nanti tujuannya tentunya adalah agar kami dari DSPAP dapat mendapatkan tanggapan, masukan, komentar dari Bapak Ibu pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Ya, jadi nanti silakan monggo Bapak Ibu bila memiliki tanggapan, komentar dapat disampaikan kepada kami melalui mekanisme yang tentunya telah kami siapkan. Ya. Nah, dari kami memang sangat berharap masukan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dapat bisa memberikan kontribusi yang maksimal ya dalam rangka penerbitan SPA 3410 ini. Yang memang rencana diberlakukan efektif untuk periode pelaporan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 ya, dan penerapan dini diperkenankan. Nah, mungkin itu sekilas pembukaan dari saya Bapak Ibu. Yang di halaman ini seperti dilihat yang sudah ditampilkan oleh teman-teman tim teknis di layar, standar ini memang mengadopsi standar internasional Bapak Ibu ya, ISAE 3410, International Standard on Assurance Engagement. Ya, judulnya kalau di versi IASB-nya adalah Assurance Engagement on Greenhouse Gas Treatment, GHG, Greenhouse Gas. Kalau tadi kita pakai istilah GRK begitu, gas rumah kaca. Nah, memang sebenarnya kalau di standar internasionalnya yang diterbitkan oleh IFAC ini sudah sejak dari 2012 ya, mereka efektifnya di 2013. Artinya memang kita tertinggal cukup lama, sekitar 11 tahun ya, kalau nanti 2024 efektif, kita tertinggal cukup lama. Nah, standar ini tadi diharapkan kemudian diadopsi untuk standar lokal kita di Indonesia menjadi SPA 3410. Ya, yang tadi saya sempat sampaikan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024,
penerapan dini diperkenankan. Jadi standar ini baru, Bapak Ibu, ya, bukan revisi untuk kita. Karena memang kita belum pernah mengadopsi ISAE 3410 ini tadi sejak diterbitkan di internasional pada sekitar 10-11 tahun. Nah, ini tadi sedikit informasi mengenai latar belakang dari standar ini. Nah, di halaman selanjutnya, jadi sedikit pendahuluan Bapak Ibu, tujuan dari entitas yang melakukan kuantifikasi emisi GRK, ini ada beberapa, di standarnya pun disebutkan nanti, jadi silakan Bapak Ibu bila belum membaca standarnya bisa kemudian tadi Mas Adit sampaikan diunduh ya pada laman website IAPI. Nah, beberapa tujuannya bisa, salah satunya misalnya tujuan internal manajemen untuk mengetahui berapa emisi GRK dan kemudian nanti diasuransikan begitu oleh pihak independen seperti misalnya praktisi atau publik. Kemudian yang kedua, manakala bila juga merupakan salah satu persyaratan dari peraturan perundang-undangan, maka standar asuransi ini mungkin juga akan bisa dimanfaatkan oleh tadi entitas pelapor ya, untuk kemudian di engage praktisi akuntan publik untuk memberikan asuransi. Atau yang ketiga sebagai bagian dari suatu skema perdagangan emisi. Dan yang keempat, nah ini bila manakala diharapkan untuk memberikan informasi kepada investor atau pihak lain secara voluntary ya, bila ada permintaan dari investor atau pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga kemudian bisa salah satu dari tujuan manakala perikatan asuransi diminta begitu ya oleh entitas pelapor. Nah, di halaman selanjutnya Bapak Ibu, jadi kenapa kemudian kami dari DSPAP 1 merasa perlu mengadopsi ISAE 3410 ini? Tentunya pertama memang merespons atas, kalau kita lihat sekarang cukup banyak ya permintaan atas jasa asuransi untuk pelaporan emisi karbon dan gas rumah kaca. Nah, selama ini memang belum ada spesifik ISAE atau standar perikatan asuransi atau SPA yang tadi dispesifikkan khusus untuk asuransi atas gas rumah kaca. Jadi yang saya pernah lihat beberapa menggunakan standar internasional ya, pakai ISAE 3410-nya, karena memang kan sudah ada tadi beberapa tahun yang lalu begitu, dari 10 tahun yang lalu sudah ada ISAE 3410-nya. Jadi saya pernah lihat ada beberapa di Indonesia yang kemudian melaporkannya berdasarkan standar internasional. Atau misalnya menggunakan SPA 3000 ya, SPA 3000 yang memang kerangka perikatan asuransi selain audit atau review atas informasi keuangan lainnya. Nah, juga ada yang menggunakan SPA 3000. Nah, jadi saya pikir dan kami di DSPAP juga melihat dengan meningkatnya permintaan, kemudian yang kedua juga untuk menyediakan suatu basis atas kerangka perikatan asuransi khusus spesifik atas gas rumah kaca yang tadi bisa berkualitas, harapannya perikatannya kemudian juga bisa konsisten diterapkan oleh praktisi. Nah, dengan demikian maka kami berpikir penerapan ISAE 3410 pengadopsiannya di Indonesia sudah cukup jelas kebermanfaatannya untuk pada saat ini untuk diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian di halaman selanjutnya nanti tentunya bagian ini akan dipaparkan lebih detail oleh Ibu Meli maupun Pak Beni. Namun secara singkat saya bisa sampaikan bahwa tujuan dari kemudian nanti praktisi menerapkan SPA 3410 ini adalah untuk memperoleh keyakinan memadai atau keyakinan terbatas. Jadi bisa dua Bapak Ibu ya, bisa reasonable assurance ataupun bisa limited assurance. Nah, tentang apakah laporan GRK-nya yang nanti disiapkan pelapor, entitas pelapor itu bebas dari salah saji material ya, baik karena kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan praktisi mengungkapkan tadi reasonable atau limited assurance-nya atas laporan yang disiapkan entitas pelapor tersebut. Nah, di sini disampaikan juga untuk melaporkannya tadi perlu diidentifikasi sesuai dengan temuannya apakah laporan GRK tersebut telah disusun ya, sama seperti laporan keuangan. Kalau ini laporan GRK telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria yang berlaku. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Meli. Nah, mengenai keyakinan terbatas, wordingnya tentunya sedikit berbeda. Segala sesuatu yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin dari prosedur-prosedur yang dilaksanakan ataupun bukti-bukti yang diperoleh
bahwa laporan GRK tersebut tidak disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria yang berlaku. Ya, jadi seperti audit atau review, audit reasonable assurance, ini limitation, nah ini kurang lebih konsep apa nanti pelaporannya akan serupa. Bedanya kalau audit atau review itu kan atas informasi keuangan historis begitu ya. Nah kalau ini atas laporan GRK. Nah kemudian di halaman selanjutnya ketentuan dan ruang lingkup Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saya akan highlight memberikan penekanan. Pertama bahwa praktisi diharuskan untuk mematuhi SPA 3000. Ya, jadi SPA 3000-nya kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan yang IAPI telah lakukan pada tahun ini juga telah merevisi SPA 3000 berdasarkan ISAE 3000 yang terbaru. Jadi SPA 3000 kita sudah sama dengan yang internasional. Nah, praktisi untuk menerapkan 3410 ini perlu mematuhi ketentuan dalam SPA 3000 karena itu payungnya tadi ya. Kerangka perikatan asuransi selain untuk informasi keuangan historis yang bukan audit atau review akan menggunakan SPA 3000. Nah, ini merupakan turunan dari 3000 yang spesifik. Jadi tadi 3410 untuk pelaporan atas emisi gas rumah kaca. Nah, kepatuhan terhadap SPA 3000 ya tentunya maupun 3410 ini mengharuskan untuk praktisi nanti mematuhi ketentuan kode etik profesi akuntan publik, Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kalau ingin menggunakan standar ini harus patuh pada kode etik profesi akuntan publik yang telah diterbitkan oleh IAPI juga. Nah, pun kode etik profesi akuntan publik itu juga mengharuskan kepatuhan dari praktisi dan kantor akuntannya, kantor akuntan publik yang tadi KAP-nya, untuk menerapkan SPM 1. Ya, jadi untuk menerapkan SPA 3000, menerapkan SPA 3410, sama seperti menerapkan standar audit, standar review lainnya, memang harus menerapkan SPM 1 juga. Ya, jadi SPM 1 itu seperti landasan, karena mengatur pengendalian mutu di level kantornya. Ya, jadi itu pun harus dipatuhi agar praktisi dapat menggunakan SPA 3410 ini. Nah, ini yang kotak kanan bawah sepertinya tadi saya sempat jelaskan, mengatur adanya perikatan keyakinan memadai, reasonable assurance maupun perikatan keyakinan terbatas. Jadi kira-kira itu beberapa elemen pentingnya. Di halaman selanjutnya mungkin ya, jadi ini mungkin sekilas saja Bapak Ibu. Nanti silakan sekali lagi dibaca lebih detail, lebih lengkap di standarnya. Ya, jadi di standarnya juga memberikan definisi. Ada emisi yang langsung, ya, ada emisi yang tidak langsung nanti terkait gas rumah kaca ini. Cakupan 1 ini termasuk yang emisi langsung, ya, karena emisi yang cakupan 1 ini adalah emisi gas rumah kaca tadi yang dihasilkan sendiri secara langsung oleh entitas. Ya, jadi misalnya ada mesin dalam suatu pabrik atau fasilitas produksi manufaktur. Nah, emisi yang berasal dari proses tersebut, nah itu dikategorisasikan sebagai emisi cakupan 1. Nah, cakupan 2 dan cakupan 3 ini merupakan emisi yang tidak langsung Bapak Ibu ya. Jadi dia itu merupakan konsekuensi dari aktivitas entitas, namun berada pada sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas lain. Ya, jadi dia itu terjadi karena emisinya energi yang ditransfer dari entitas lain dan dikonsumsi oleh entitas. Nah, contoh paling mudahnya memang kita tuliskan di sini salah satunya, nanti ada beberapa contoh yang lain. Contohnya adalah manakala ada listrik yang dibeli dari entitas lain. Nah, itu termasuk emisi yang berasal dari cakupan 2. Nah, sementara cakupan 3 juga sama yang tidak langsung, ya, jadi 2 dan 3 ini tidak langsung. Ini sisanya yang di luar cakupan 1 dan 2, yang lain-lain emisi tidak langsung lain ini masuk ke dalam kategori cakupan 3. Contohnya yang memang Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di standarnya bila manakala ada emisi yang ditimbulkan karena perjalanan bisnis dari karyawan begitu ya. Itu bukan cakupan 1 karena bukan dihasilkan sendiri oleh entitas, bukan yang 2 karena energi yang ditransfer tadi, tapi dia masuk kategori yang lain-lain selain 1 dan 2. Itu masuk si cakupan 3 Bapak Ibu. Nah, di halaman selanjutnya mungkin Mas Adit, sebelum nanti saya hand over kepada Bu Melin dan Pak Beni. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menyempatkan untuk melihat standarnya atau draft exposure standarnya, ini strukturnya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi ada tadi dimulai dengan definisi dan tujuan dari SPA 3410 ini. Kemudian nanti di badannya
ada ketentuan-ketentuan penggunaannya, mulai dari seperti sebenarnya ini kurang lebih strukturnya juga tidak berbeda dengan misalnya kita kalau baca standar audit maupun review. Ada penerimaan dan keberlanjutan, acceptance continuous begitu ya. Ada mengenai perencanaan audit. Kalau di sini perencanaan asuransi 3410-nya, ada penentuan materialitas, pemahaman entitas dan lingkungannya, sama jadi kurang lebih dengan asuransi yang tadi audit atau review. Kemudian setelah bagian planning atau perencanaan tadi, di bawahnya kalau kita lihat ada respons terhadap risiko, ya, respons terhadap risiko salah saji, kemudian manakala menggunakan expert atau praktisi lain, ada pengaturan mengenai penggunaan pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi lain, rep letter ya, representasi tertulis, surat representasi dari manajemen, peristiwa setelah tanggal pelaporan, informasi komparatif, dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu kalau lihat di standarnya juga di bagian akhirnya ada mengenai perumusan kesimpulannya. Jadi seperti kalau di audit atau review pelaporannya begitu ya. Ada contoh isi laporan asuransinya. Nanti ada beberapa ilustrasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Nanti mungkin Pak B ini akan go through sedikit, tapi lengkapnya akan ada di standar. Silakan nanti sekali lagi untuk dibaca draft exposure standarnya. Nah, di next page-nya ini tadi mungkin saya sedikit menekankan kembali Bapak Ibu, draft exposure ini telah terbit pada 23 Oktober 2023 yang lalu. Hari ini 6 November kita lakukan dengar pendapat publik. Tadi harapannya bisa menerima masukan, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan dirumuskan, didiskusikan dengan rekan-rekan, dengan tim di kantor Bapak Ibu. Nah, batas penerimaan tanggapannya harapannya di 17 November. Ya, supaya standar ini kemudian bisa tadi kita finalisasi misalnya di bulan Desember, sehingga pada 1 Januari 2024 kita sudah memiliki standar perikatan asuransi yang 40. Tidak perlu lagi kalau ada perikatan greenhouse gas statement, GRK, kita nebeng minjam international standar begitu. Jadi kita sudah punya standar lokal kita sendiri. Nah, nanti tanggapan dapat dikirimkan ke deskripsi yang telah disampaikan di sini. Ada tautannya juga yang Bapak Ibu bisa klik begitu ya, sehingga bisa memberikan respons atau masukan. Terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Ibu Melin dulu. Jadi pada pagi hari ini nanti Bu Melin dan Pak Beni akan membantu saya untuk memaparkan secara garis besar overview dari 3410 ini. Nanti Bapak Ibu, tentunya ini tidak bisa mencakup semua hal Bapak Ibu, poin 1 sampai 6. Sekali lagi saya harapkan untuk lengkapnya perlu membaca standarnya, perlu melihat langsung narasi yang ada di standarnya, ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, untuk pagi hari ini nanti Bu Melin, Pak Beni akan memaparkan mengenai beberapa elemen penting, acceptance continuance ya, penerimaan dan keberlanjutan, termasuk prakondisi yang perlu nanti ditimbang, dipikirkan oleh akun publik dan praktisinya. Kemudian perencanaan, pemahaman entitas dan lingkungannya. Jadi kurang lebih 1, 2, 3 itu lebih ke proses planning begitu ya, perencanaan. Nah, 4 itu nanti merespons terhadap risiko salah saji. 5 mengenai pelaporan, reporting. Nanti akan ada contoh dan ilustrasi yang Pak Beni juga akan share kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dari saya itu kira-kira Mas Adit. Silakan mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Adit ya. Ya, baik, terima kasih pemaparannya Pak Steven. Baik, saya persilahkan Bu Melin untuk membawakan materi bagian pertama. Silakan Bu Melin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Steven atas pemaparannya dan juga Pak Adit. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan draft exposure SPA 3410. Jadi pertama-tama terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan perikatan. Jadi dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman, rekan perikatan harus ya memiliki kompetensi terkait dengan GRK dalam hal kemampuan dan teknik asuran yang dikembangkan bisa melalui pelatihan dan juga penerapan praktis yang ekstensif. Dan juga rekan perikatan harus memiliki kompetensi yang memadai ya dalam hal kuantifikasi dan pelaporan emisi untuk dapat menerima tanggung jawab atas perikatan kesimpulan asuran ini. Dan kemudian tentunya rekan perikatan juga harus meyakini bahwa
mereka memiliki personel yang akan melaksanakan perikatan secara kolektif yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai. Termasuk juga dalam hal melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta asuransi untuk dapat melaksanakan perikatan asuransi sesuai dengan SPA ini. Nah, ketika rekan perikatan merasa bahwa ini perikatan tersebut relatif kompleks, kemungkinan diperlukan kompetensi spesialis dalam hal kuantifikasi dan pelaporan emisi. Selanjutnya. Nah, masih terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan perikatan. Jadi, rekan perikatan juga harus menentukan apakah terdapat prakondisi untuk perikatan tersebut. Untuk dapat menentukan apakah terdapat prakondisi perikatan, maka pertama-tama rekan perikatan harus menentukan bahwa laporan GRK dan perikatan itu memiliki ruang lingkup yang cukup agar dapat bermanfaat bagi pengguna yang dituju. Dan kedua, tentunya ketika terdapat menentukan kesesuaian kriteria yang berlaku, sebagaimana yang diharuskan oleh SPA 3000 revisi 2022. Jadi, praktisi harus menentukan apakah kriteria tersebut minimal mencakup metode penentuan batas organisasi. Maksudnya, penentuan batas organisasi adalah menentukan apakah operasi mana yang akan dicakup dalam laporan GRK. Dan juga mencakup minimal GRK yang harus dipertanggungjawabkan, metode kuantifikasi yang dapat diterima, dan juga pengungkapan yang memadai, sehingga pengguna laporan yang dituju dapat memahami pertimbangan signifikan yang dibuat dalam penyusunan laporan GRK tersebut. Selanjutnya, praktisi juga harus memperoleh kesepakatan dengan entitas bahwa mereka mengakui dan memahami tanggung jawabnya mereka. Terhadap apa? Terhadap rancangan implementasi dan pemeliharaan pengendalian internal yang tentunya dianggap perlu oleh entitas untuk memungkinkan penyusunan laporan GRK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh karena kecurangan maupun kesalahan. Dan juga memahami tanggung jawab bahwa penyusunan laporan GRK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga tanggung jawab terhadap pengacuan dan deskripsi terkait dengan kriteria yang berlaku yang digunakan oleh entitas. Dan jika tidak secara jelas itu terlihat kondisi perikatannya, maka perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan GRK siapa yang mengembangkan kriteria tersebut. Selanjutnya, Adit. Oke. Kemudian terkait dengan perencanaan, dalam merencanakan perikatan sebagaimana yang diharuskan oleh SPA 3000 revisi 2022, praktisi harus melakukan perencanaan untuk beberapa hal berikut ini. Jadi, pertama, mengidentifikasi karakteristik dari perikatan yang menentukan ruang lingkupnya. Dan kemudian juga memastikan tujuan dari pelaporan perikatan tersebut untuk dapat merencanakan waktu perikatan, sifat dan komunikasi yang diperlukan. Kemudian juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor ya yang menurut pertimbangan profesional praktisi ini cukup signifikan dalam mengarahkan upaya dari tim perikatan. Kemudian juga mempertimbangkan hasil dari perikatan, hasil dari penerimaan perikatan. Jadi ketika menerima perikatan ini, informasi-informasi yang didapatkan dalam penerimaan tersebut juga perlu dipertimbangkan atau prosedur lanjutannya. Dan jikalau terdapat perikatan lainnya, informasi terkait yang diperoleh dari perikatan lain itu apakah relevan juga untuk perlu dipertimbangkan. Kemudian memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan tersebut. Termasuk juga di dalamnya apakah diperlukan keterlibatan pakar dan praktisi lainnya. Kemudian juga menentukan jikalau di dalam entitas memiliki fungsi internal audit, dampak dari fungsi internal audit tersebut jikalau memang relevan. Selanjutnya. Oke. Nah, sama seperti perikatan review dan audit atas laporan keuangan historis, ini juga
dalam laporan perikatan asuhan ini kita perlu memperoleh pemahaman entitas dan lingkungannya. Jadi pemahaman entitas dan lingkungannya ini diperlukan untuk bagi praktisi untuk dapat menilai risiko kesalahan penyajian material dan tentunya akan dipakai untuk menentukan respon yang tepat atas risiko tersebut. Jadi dalam memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, hal-hal apa aja yang perlu dipahami? Pertama, industri yang relevan terkait dengan entitas tersebut, peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian faktor eksternal lainnya. Dan kemudian juga perlu mendapatkan pemahaman terkait dengan sifat entitas, termasuk di dalamnya adalah sifat operasinya, apakah terdapat perubahan dari periode sebelumnya, dan frekuensi gangguan terhadap operasi. Nah, selanjutnya ini akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian juga praktisi perlu mendapatkan pemahaman terkait dengan pemilihan dan penerapan metode kuantifikasi dan kebijakan pelaporan yang diterapkan oleh entitas. Kemudian pemahaman atas kriteria yang berlaku yang relevan terhadap estimasi termasuk juga pengungkapan yang terkait. Dan praktisi juga perlu memperoleh pemahaman terkait tujuan dan strategi perubahan iklim entitas dan hal-hal yang lain terkait. Di sini juga untuk menilai risiko apakah terdapat risiko kecurangan maupun error ya. Nah, selanjutnya praktisi juga perlu mendapatkan pemahaman terkait dengan pengawasan dan tanggung jawab untuk informasi emisi entitas. Dan terakhir terkait dengan adanya internal audit, perlu juga didapatkan pemahaman apa saja aktivitas dari internal audit tersebut, apakah itu tercakup juga dengan GRK, dan temuan-temuan dari internal audit tersebut yang terkait dengan emisi. Nah, ini juga perlu dipahami untuk sebagai pertimbangan dari praktisi untuk menentukan risiko kesalahan penyajian materialnya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini terkait dengan sifat dari entitas. Jadi apa aja yang perlu dipahami? Ada 3 hal, yaitu pertama terkait dengan sifat yang termasuk dalam batas organisasi entitas. Jadi perlu dipahami di sini oleh praktisi operasi apa saja yang dimiliki oleh entitas atau dikendalikan oleh entitas yang dicakup di dalam laporan GRK. Nah, sifat operasi yang perlu dipahami ini mencakup pertama, sumber emisi, dan kemudian kelengkapan dari emisi itu sendiri, dan jika relevan, apa saja penyerap dan pengurang emisinya. Kemudian juga perlu dipahami kontribusi dari masing-masing emisi terhadap emisi secara keseluruhan dari entitas. Nah, mungkin ada misalnya emisi tertentu yang cenderung menjadi perhatian dari pemakai laporan GRK tersebut, yang perlu tentunya dipahami oleh praktisi. Dan ketiga, terkait adanya ketidakpastian dengan jumlah yang dilaporkan dalam GRK. Jadi ketidakpastian ini bisa terkait dengan ketidakpastian ilmiah maupun ketidakpastian estimasi. Dan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Beni terkait dengan ketidakpastian ilmiah maupun estimasi tersebut. Nah, kemudian juga perlu dipahami apakah terdapat perubahan dari periode sebelumnya dalam sifat dan luas operasi. Jadi misalnya apakah di tahun ini terdapat misalnya merger, akuisisi, atau penjualan sumber emisi yang signifikan. Yang tentunya ini akan mempengaruhi risiko yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga terakhir terkait dengan frekuensi dan sifat gangguan dari operasi. Misalnya berupa gangguan seperti penghentian operasi. Nah, dalam entitas-entitas tertentu bisa aja terjadi dalam periode yang di perikatan tersebut terjadi, di mana ada penghentian yang tidak terduga, atau juga misalnya bisa aja terdapat routine maintenance yang dilakukan oleh perusahaan di mana terdapat
penghentian sementara dari operasi tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk pemahaman dan atas entitas dan lingkungannya, nah prosedur apa sih yang bisa dilakukan oleh praktisi untuk dapat memperoleh pemahaman tersebut? Nah, ini ada 3 jenis prosedur yang bisa dilakukan. Pertama tentunya terkait dengan meminta keterangan dari pihak dalam entitas. Ya, jadi inquiry dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Kedua, bisa juga praktisi melakukan prosedur analitis untuk mengidentifikasi hal-hal atau aspek-aspek di dalam entitas yang tidak diketahui oleh praktisi. Misalnya, apakah terdapat anomali atau hal-hal yang terjadi yang perlu menjadi perhatian atau bisa terdapatnya indikasi terdapat kesalahan dalam laporan GRK tersebut. Nah, kemudian prosedur selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu melakukan observasi dan inspeksi. Nah, prosedur ini dilakukan untuk mendukung permintaan keterangan yang diperoleh dari manajemen dan pihak lainnya. Dan ini bisa memberikan mengkonfirm informasi dari permintaan keterangan yang diperoleh dari pihak dalam entitas. Nah, ini prosedur yang bisa dilakukan oleh praktisi dalam memperoleh pemahaman entitas dan lingkungannya. Selanjutnya. Nah, pemahaman selanjutnya yang perlu dilakukan oleh praktisi adalah memperoleh pemahaman atas pengendalian internal entitas. Nah, tentunya pemahaman internal entitas ini yang perlu diperoleh adalah terkait yang relevan dengan kuantifikasi dan pelaporan emisi. Dan ini sekali lagi diperlukan sebagai dasar untuk menilai resiko penyajian untuk menilai resiko kesalahan penyajian material. Nah, ada perbedaan di dalam pemahaman yang perlu diperoleh terkait dengan pengendalian internal entitas untuk keyakinan terbatas dan keyakinan memadai. Nah, untuk keyakinan terbatas, praktisi itu perlu memperoleh pemahaman tentang pertama lingkungan pengendaliannya, kemudian sistem informasi dan hasil dari penilaian risiko entitas tersebut. Nah, sedangkan untuk keyakinan memadai selain dari ketiga hal tersebut yang perlu diperoleh pemahaman, juga praktisi perlu memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian, ya, control activities yang relevan terkait dengan pelaporan GRK tersebut, dan kemudian juga monitoring activities yaitu pemantauan pengendalian. Nah, ini hal-hal yang harus diperoleh pemahaman oleh praktisi terkait dengan pengendalian internal entitas. Selanjutnya, Pak. Oke, nah, jadi pemahaman entitas ini yang perlu dipahami bagi praktisi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Jadi di sini untuk keyakinan terbatas, ya, praktisi itu harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material itu pada tingkat laporan GRK untuk jenis emisi yang material dan pengungkapannya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh entitas itu untuk memperoleh pada tingkat laporan GRK. Sedangkan untuk keyakinan memadai, praktisi itu mengidentifikasi risiko itu bukan hanya pada tingkat laporan GRK, tapi juga pada tingkat asersi untuk jenis emisi yang material dan pengungkapannya. Nah, ini penilaian risiko kesalahan penyajian ini dipakai untuk merancang dan melaksanakan prosedur yang sifat, saat, dan luasnya ini tentunya untuk merespon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang sudah diidentifikasi. Yang tentunya dengan respon ini memungkinkan praktisi untuk memperoleh keyakinan terbatas dalam hal perikatan keyakinan terbatas atau memperoleh keyakinan memadai dalam hal perikatan keyakinan memadai. Bahwa laporan GRK ini telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria yang berlaku. Selanjutnya, Pak.
Nah, jadi dari semua pemahaman atas entitas dan lingkungannya, kemudian setelah praktisi mengevaluasi, mengidentifikasi potensi kesalahan material di dalam laporan tersebut, kemudian praktisi merespon resiko terhadap kesalahan penyajian. Nah, di sini praktisi itu harus mendesain dan merespon secara keseluruhan untuk mengatasi resiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan GRK. Dan kemudian untuk merancang dan melaksanakan prosedur lanjutan, praktisi itu juga harus dalam keyakinan terbatas itu mempertimbangkan alasan penilaian yang diberikan terhadap resiko kesalahan penyajian material untuk jenis emisi yang material dan pengungkapannya. Dan tentunya dalam hal resiko itu semakin tinggi, bukti yang diperoleh tentu harus lebih persuasif. Nah, selain hal tersebut, untuk keyakinan memadai, praktisi itu perlu merancang dan melaksanakan prosedur lanjutan bukan hanya pada tingkat laporan GRK, tapi juga pada tingkat asersi. Ya, untuk jenis emisi material dan pengungkapannya. Dan dalam hal ini juga mempertimbangkan termasuk di dalamnya kemungkinan apakah terdapat kesalahan penyajian material yang terkait dengan karakteristik tertentu untuk jenis emisi tertentu dan pengungkapan yang relevan. Jadi di sini yang dimaksud adalah apakah terdapat risiko bawaan terkait dengan emisi tertentu ya. Kemudian praktisi juga mempertimbangkan apakah praktisi bermaksud untuk mengandalkan efektivitas pengendalian, apakah mau merely terhadap kontrol, efektivitas dari kontrol dalam perusahaan. Nah, sama seperti juga dalam keyakinan terbatas, tentunya semakin tinggi risiko yang dinilai, praktisi perlu memperoleh bukti yang lebih persuasif terkait dengan risiko tersebut. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, respon yang respon yang dilakukan praktisi terhadap risiko kesalahan penyajian dalam hal merancang dan melaksanakan prosedur lanjutan, tentu terdapat perbedaan antara keyakinan terbatas dan keyakinan memadai. Jadi di dalam keyakinan terbatas, itu praktisi tidak diharuskan untuk melakukan pengujian pengendalian. Jadi penekanannya itu akan lebih besar kepada permintaan keterangan dan juga prosedur analitis. Dan akan lebih sedikit penekanan terhadap pengujian pengendalian jika itu relevan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa praktisi juga bisa memperoleh bisa melakukan pengujian pengendalian. Tapi itu akan lebih sedikit penekatan di area tersebut. Dan juga penekatan lebih sedikit di dalam hal pemerolehan bukti dari sumber eksternal. Nah, sedangkan dalam keyakinan memadai, praktisi itu ya diharuskan untuk merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian. Jadi kontrol testing itu diperlukan jikalau pengujian pengendalian itu diperlukan jikalau praktisi memang mau merely terhadap kontrol dan juga jikalau substantif prosedur atau prosedur selain dari pengujian pengendalian itu sendiri tidak cukup. Nah, kemudian jikalau terdapat penyimpangan terhadap pengendalian internal, praktisi juga harus memperoleh keterangan dari entitas dan memahami kenapa terjadi penyimpangan tersebut dan bagaimana dampak dari penyimpangan tersebut. Nah, jikalau terdapat penyimpangan tersebut, praktisi perlu menentukan apakah masih bisa rely terhadap kontrol tersebut, apakah perlu dilakukan tambahan pengujian pengendalian yang perlu dilakukan, dan juga pengaruhnya terhadap risiko potensi kesalahan material yang perlu direspon dengan prosedur lainnya.
Nah, kemudian selain pengujian pengendalian, praktisi itu juga perlu untuk melakukan merancang dan melaksanakan pengujian rinci atau test of detail dan juga pengujian analitis ya, analytical procedure. Dan selain itu juga praktisi itu harus mempertimbangkan apakah konfirmasi eksternal itu perlu dilakukan. Jadi ini respon-respon yang bisa dilakukan oleh praktisi terkait dengan keyakinan terbatas dan keyakinan memadai. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Beni untuk melanjutkan pemaparan selanjutnya. Terima kasih Bu Melin, Pak Aditya. Saya lanjut aja Pak Aditya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta public hearing untuk exposure draft SP 3410. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari exposure draft ini. Kita ada di kesimpulan dan pelaporan. Di dalam pemaparan ini kami menjelaskan juga bahwa di dalam SP 3410 ini juga mengenal konsep materialitas karena sesuai dengan tujuan dari asuransi ini untuk menyatakan apakah terdapat salah satu materialitas terhadap laporan GRK, bahwa materialitas ini menjadikan suatu patokan untuk menyatakan adanya salah satu material atau tidak. Materialitas ditentukan pada saat dilakukan perencanaan tadi, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bu Melin, bahwa ketika menentukan strategi perikatan secara keseluruhan, praktisi harus menentukan materialitas untuk laporan GRK ini. Dan kemudian pada saat melakukan pelaksanaannya, praktisi juga harus menetapkan suatu materialitas pelaksanaan, gitu ya. Tujuannya untuk melakukan penilaian risiko keseluruhan kejadian material untuk menentukan sifat, saat, dan luas dari prosedur lanjutan. Dan sebagaimana juga diatur di dalam SPA 3000 sebagai umbrella dari SPA 3410 ini, bahwa praktisi ini harus melakukan revisi materialitas ya. Jika mengetahui informasi selama perikatan akan menyebabkan praktisi untuk dapat menentukan jumlah yang berbeda pada awalnya. Artinya sesuatu yang ditetapkan di awal mengenai materialitas dan materialitas pelaksanaan itu dimungkinkan untuk direvisi mengikuti kemajuan dari perikatan ini. Dan dalam exposure draft ini, SPA 3410, ini memberikan satu penjelasan yang lebih rinci terkait laporan GRK, di mana dijelaskan juga bahwa konsep materiality dalam 3410 ini mungkin lebih spesifik daripada yang ada di SPA 3000 gitu ya, karena spesifiknya laporan GRK ini. Ini akan sangat tergantung dengan kriteria yang berlaku. Jadi kemungkinan dalam kriteria yang berlaku juga diatur mengenai konsep materiality yang mungkin istilahnya mungkin berbeda gitu ya. Dan dijelaskan juga di dalam SPA 3410 ini bahwa materiality untuk jenis perikatan tadi yang disebutkan Bu Melin tadi, apakah perikatan assurance, limited assurance atau reasonable assurance, itu materiality-nya tidak dipengaruhi oleh jenis perikatan tadi. Baik, kita lanjut. Kemudian untuk proses kuantifikasi GRK, karena laporan kuantifikasi GRK ini adalah mengkuantifikasikan emisi gitu, misalnya. Jadi sebagai bagian dari pemulihan pemahaman atas entitas lingkungannya, praktisi harus memperoleh pemahaman tentang sifat entitas, gitu ya, termasuk ketidakpastian terkait dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan GRK. Dan laporan GRK ini tentunya proses kuantifikasi tidak dapat 100% akurat, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di box sebelah kiri ada mengenai penjelasan mengenai ketidakpastian ilmiah dan box sebelah kanan mengenai ketidakpastian estimasi. Ketidakpastian ilmiah ini muncul karena pengetahuan ilmiah yang tidak lengkap tentang pengukuran GRK. Mungkin sebagai contoh, perhitungan tingkat penyerapan GRK dalam penyerap biologis. Ini yang mungkin misalkan adalah penanaman pohon, ya. Jadi mungkin tingkat penyerapan setiap jenis pohon atau ukuran itu mungkin menjadi satu pengukuran GRK yang akan menimbulkan ketidakpastian ilmiah. Kemudian juga dalam perhitungan nilai global warming potensial yang digunakan untuk menggabungkan emisi dari berbagai gas yang berbeda, yang kemudian dilaporkan menjadi satu karbon dioksida ekuivalen, ini juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah yang tidak lengkap gitu ya.
Namun gini, potensi ketidakpastian ilmiah untuk menghasilkan variasi yang tidak wajar dalam emisi yang dilaporkan dapat dikurangi dengan menggunakan kriteria yang menetapkan asumsi ilmiah tertentu yang akan digunakan dalam menyusun laporan GRK, gitu ya. Jadi kriteria yang berlaku yang ditetapkan ini sangat mempengaruhi rendah tingginya satu ketidakpastian ilmiah. Kemudian di box sebelah kanan mengenai ketidakpastian estimasi, ini adalah hasil dari proses pengukuran dan penghitungan yang digunakan untuk mengkuantifikasi emisi dalam batasan pengetahuan ilmiah yang ada, gitu ya. Ketidakpastian estimasi dapat berhubungan dengan data menjadi suatu dasar estimasi. Sebagai contoh, dapat terkait dengan ketidakpastian inheren pada instrumen pengukurannya, gitu ya, yang digunakan atau tools-toolsnya, gitu ya. Atau metode termasuk menerapkan model yang digunakan dalam membuat estimasi, gitu ya. Karena terkadang dikenal adanya istilah parameter atau ketidakpastian model. Tingkat kepastian estimasi seringkali dapat dikendalikan oleh entitas, yang mungkin agak berbeda dengan ketidakpastian ilmiah yang tidak dapat dikendalikan entitas, di mana tingkat kepastian ilmiah ini dapat dikurangi mungkin dengan memerlukan biaya yang lebih besar, dengan artinya mungkin dengan teknologi yang lebih tinggi. Kita lanjut. Kemudian bagaimana merumuskan kesimpulan asuransi, gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan asuransi ini praktisi harus mempertimbangkan ketentuan dalam paragraf 56 serta paragraf 73 sampai dengan 75 dari SP 3410. Dalam merumuskan kesimpulan asuransi, sebagaimana dijelaskan Bu Melin, bahwa kita harus membagi dua, gitu ya, untuk perikatan keyakinan terbatas maupun keyakinan memadai. Bahwa untuk keyakinan terbatas, praktisi ini harus mengevaluasi, gitu ya. Apa yang dievaluasi itu adalah apakah terdapat hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan tidak disusun dalam semua hal yang material tentunya, ya, sesuai dengan kriteria yang berlaku. Artinya di sini ada negatif statement, gitu ya. Kemudian di perikatan keyakinan memadai, praktisi harus mengevaluasi apakah laporan gas rumah kaca telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria yang positif. Di sini artinya menggunakan positif statement. Lanjut, apa aja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi tersebut, gitu ya. Dalam merumuskan kesimpulan asuransi ini, evaluasi yang dilakukan tersebut harus mencakup pertimbangan terkait dengan aspek kualitatif, gitu Bapak Ibu. Jadi aspek kualitatifnya yang dipertimbangkan, ya, dari metode kuantifikasi dan praktek pelaporan data, serta mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, gitu ya. Termasuk adanya indikator kemungkinan bias dalam pertimbangan dan keputusan dalam membuat estimasi. Yang pertama adalah apakah metode kuantifikasi dan kebijakan pelaporan yang dipilih dan konsisten dengan kriteria yang berlaku dan tepat, gitu ya. Jadi metode kuantifikasi kebijakan itu konsisten dengan kriteria yang berlaku dan tepat. Kemudian estimasi yang dibuat dalam menyusun laporan GRK apakah sudah memadai. Kemudian pertimbangan ketiga, apakah informasi yang disajikan dalam GRK adalah relevan, lengkap, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kemudian, apakah laporan GRK memberikan pengukuran yang memadai atas kriteria yang berlaku dan hal-hal lainnya. Kemudian, penggunaan terminologi, apakah penggunaan terminologi yang digunakan dalam laporan gas rumah kaca sudah tepat untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Jadi, itu Bapak Ibu sekalian, jadi dalam melakukan perumusan kesimpulan asuransi, SP 3410 ini memberikan requirement bahwa untuk mempertimbangkan adanya aspek kualitatif dalam mengevaluasi metode kuantifikasi dan praktek pelaporan lintas. Lanjut. Baik, sebagaimana perikatan asuransi lainnya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dalam mengevaluasi laporan GRK tentunya dengan mempertimbangkan materi tadi, kesimpulan praktisi itu mungkin saja memerlukan modifikasi, gitu ya. Ketika dipertimbangkan membuat satu kesimpulan modifikasi, maka laporan asuransi harus berisi mengenai adanya suatu bagian, gitu ya, memberikan suatu deskripsi atas hal-hal yang menyebabkan modifikasi, gitu ya. Jadi mungkin ada satu paragraf atau dua paragraf yang memberikan deskripsi tersebut. Kemudian ada bagian lain, gitu ya,
yang berisi kesimpulan modifikasi dari praktisi. Jadi ada basisnya untuk menyatakan kesimpulan modifikasi dan kesimpulan modifikasi dari praktisi. Kemudian dalam laporan asuransi independen ini juga memungkinkan bagi praktisi untuk memberikan satu paragraf tambahan, ya. Baik paragraf ini kan satu hal untuk menarik perhatian pengguna yang dituju, yang menurut pertimbangan praktisi adalah sangat penting gitu ya, atau paragraf hal lain gitu ya, untuk mengomunikasikan hal yang selain yang disajikan dalam atau diungkapkan dalam laporan GRK. Dan kedua paragraf ini dapat dilakukan sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian praktisi dalam melakukan penambahan paragraf ini dalam laporan asuransi ini dengan menggunakan judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa kesimpulan praktisi tidak dimodifikasi dengan sehubungan dengan hal tersebut. Ini mirip dengan assurance, audit maupun review. Kita lanjut. Baik, jadi bagian terakhir dari pemaparan hari ini, di sini kita akan mengilustrasikan laporan asuransi independen, bahwa laporan asuransi independen ini secara spesifik dilampirkan dalam SP 3410, mungkin agak berbeda dengan SPA 3000 karena spesifiknya standar ini. Di dalam SP 3410 mengenai isi dari laporan asuransi ini diatur di dalam paragraf 76, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam paragraf 76 ini yang kemudian diilustrasikan dalam lampu judul itu harus diidentifikasikan dengan jelas gitu ya. Sebagai contoh di sini judul laporannya adalah laporan asuransi independen dengan keyakinan memadai atas laporan gas rumah kaca gitu ya. Jadi untuk ilustrasi yang disampaikan dalam pemaparan ini kita menggunakan ilustrasi PT ABC yang praktisi menerapkan perikatan keyakinan memadai gitu. Kemudian bagian kedua adalah harus dijelaskan mengenai pihak yang dituju, sebagaimana perikatan asuransi, jadi pihak yang dituju ini harus jelas. Nah, siapa gitu. Kemudian paragraf pertama ini mendeskripsikan mengenai perikatan gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kami telah melakukan suatu perikatan keyakinan memadai atas laporan GRK PT ABC gitu ya. Jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Jadi di sini deskripsinya cukup jelas Bapak Ibu sekalian sebagai ilustrasi bahwa yang dilakukan adalah perikatan keyakinan memadai, informasi pokoknya adalah laporan GRK, entitasnya adalah tadi batas operasi adalah PT ABC, kemudian periodenya juga jelas adalah di tanggal 31 Desember 2001. Apa aja laporannya? Terdiri dari inventarisasi emisi dan catatan penjelasnya yang sebagaimana di halaman sekian dan sekian. Dan menjadi satu catatan kaki dalam SP 3410 ini bahwa apabila dilakukan diperlukan tenaga ahli gitu ya untuk mendukung perikatan ini harus diungkapkan juga ya. Jadi contohnya di sini adalah perikatan ini dilakukan oleh tim multidisiplin termasuk praktisi asuransi, insinyur dan pakar lingkungan. Kemudian bagian berikutnya yang harus gitu ya adalah mengenai tanggung jawab entitas, di mana di dalam ilustrasi ini disebutkan bahwa tanggung jawab manajemen PT ABC atas laporan GRK. Di sini disebutkan kriteria yang berlaku gitu ya. Jadi kriteria yang berlaku ini diungkap dalam ilustrasi ini dijelaskan dalam catatan 1 pada laporan GRK gitu ya. Kemudian tanggung jawab manajemen adalah untuk mencakup perancangan, penerapan, pemeliharaan dari pengendalian internal dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin saya mau jelaskan bahwa dalam mengungkapkan kriteria yang berlaku ya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ilustrasi seperti ini atau bahkan mungkin memerlukan satu elaborasi gitu ya untuk kriteria yang berlaku. Nanti kita akan contohkan bagaimana mengelaborasi kriteria yang berlaku. Nah, kemudian berikutnya paragraf berikutnya dalam ilustrasi ini dijelaskan juga pernyataan mengenai ketidakpastian tadi yang saya sebutkan di depan mengenai ketidakpastian ilmiah, ketidakpastian estimasi. Ini diungkapkan dalam laporan asuransi independen gitu ya. Bahwa dalam mengutilkasi ini terdapat ketidakpastian intern gitu ya karena pengetahuan ilmiah yang tidak lengkap dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian mungkin di depan tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Stephen ya,
bahwa dalam menggunakan SP 3410 ini praktisi harus patuh pada ketentuan kode etik profesi maupun independen gitu ya. Dan ini yang harus diungkapkan di dalam laporan gitu ya. Kemudian KAP di mana Bapak Ibu sekalian praktisi menerbitkan laporan ini juga harus menyatakan bahwa KAP menerapkan standar pengendalian mutu gitu ya. Atau mungkin standar mutu yang lain ya, mungkin next adalah standar manajemen mutu gitu. Dan kemudian paragraf berikutnya terkait dengan isi laporan yang harus diungkapkan adalah tanggung jawab praktisi gitu ya. Di dalam ilustrasi ini tanggung jawab dalam menyatakan suatu opini GRK ini berdasarkan SP 3410 yang diterapkan oleh instansi publik. Jadi dengan adanya nanti akan diterbitkannya SP 3410 ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan praktisi dapat menggunakan SP 3410 ini tanpa harus merefer ke standar internasionalnya. Oke, lanjut. Kemudian diilustrasikan pada slide ini, yaitu mengenai terkait dengan perikatan keyakinan memadai, bahwa di dalam laporan praktisi, laporan unsur independen ini diperlukan suatu ikhtisas prosedur keyakinan memadai gitu ya, sebagaimana dicontohkan gitu ya. Dan mungkin saya SP 3410 ini juga memberikan lampiran terkait dengan bagaimana melaporkan dalam perikatan keyakinan terbatas gitu ya. Dan mungkin highlight-nya adalah dalam hal manakala Bapak Ibu sekalian terikat dalam keyakinan terbatas untuk laporan GRK ini, maka untuk paragraf ini cukup detail Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat melakukan laporan keyakinan terbatas, prosedur-prosedur apa yang dilakukan ini diungkapkan dalam dan ini secara lebih detail dibanding dengan prosedur keyakinan memadai. Kemudian paragraf berikutnya terakhir mengenai kesimpulan praktisi gitu ya. Jadi ada opini untuk keyakinan perikatan keyakinan memadai dan pernyataan positif. Mungkin sebagai perbandingan nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihat lampiran 2 perikatan keyakinan terbatas dan opini ini akan berupa kesimpulan yang menggunakan pernyataan negatif. Kemudian terakhir dalam laporan unsur independen ini adalah informasi mengenai praktisi, tanggal laporan insurans maupun alamat kantor praktisi ya, sebagaimana perikatan insurans yang lain. Baik, kita lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi yang mungkin tadi saya sampaikan di depan bahwa dalam melaporkan asuransi independen, praktisi dapat menggunakan single line seperti tadi atau perlu melakukan elaborasi terkait dengan kriteria yang berlaku gitu ya. Jadi dalam contoh ini digunakan satu tabel untuk mengidentifikasikan kriteria yang berlaku untuk masing-masing subject matter information gitu ya. Contohkan di sini untuk cakupan 1 menggunakan GHG protokol gitu ya. Untuk cakupan 2 menggunakan GHG protokol dan guidance-nya gitu. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Lanjut. Intinya adalah untuk mengungkapkan kriteria yang berlaku, ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pelaporan yang bervariasi gitu. Bisa melakukan satu yang detail seperti ini atau yang single line seperti tadi. Atau mungkin next. Lanjut aja. Bisa juga dengan membuat satu referensi gitu ya di dalam satu lampiran aneks gitu ya. Jadi contohkan juga di dalam slide ini bahwa kriteria tersebut diindikasikan dalam satu aneks gitu ya terkait dengan referensi-referensi yang digunakan, karena saking banyaknya referensi yang digunakan maka diperlukan satu aneks gitu ya terkait dengan kriteria-kriteria yang digunakan gitu ya, mungkin IPCC, API gitu ya dan sebagainya. Itu tadi sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tidak ada di dalam SPA 340 tapi kita
perlu jelaskan bahwa dalam melaporkan kriteria tersebut mungkin akan variasinya akan banyak dalam prakteknya gitu. Mungkin itu aja cukup dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Aditya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Melin dan Pak Steven juga atas pemaparan terkait DESP 3410-nya. Harapannya sekarang Bapak dan Ibu peserta sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa itu SP 3410, tujuannya, pemakaiannya seperti apa, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita memasuki Q&A. Telah hadir juga bersama kita ya Bu Ika Merdekawati as Climate Change and Sustainability Expert untuk membantu pertanyaan apabila nanti ada pertanyaan ya. Baik, sudah ada nih dari Bu Endang Pramuwati. Baik. Baik, ada pertanyaan dari Bu Endang Pramuwati. Mohon dijelaskan kembali mengenai pengertian praktisi. Apakah harus akuntan? Apakah standar ini bisa digunakan untuk selain KAP? Misalnya untuk digunakan oleh konsultan yang memiliki kompetensi terkait GRK. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber untuk menjawab. Oke, jadi tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Steven ya di slide keberapa tuh Pak Adit yang terkait dengan ini bahwa SPA 3410 ini hanya bisa dipakai oleh praktisi yang memenuhi ketentuan etika yang dikeluarkan oleh IAPI. Ya ini. Jadi ketika menerapkan SPA 3000 ya, which is juga termasuk SPA 3410, ini praktisi itu harus diharuskan untuk mematuhi ketentuan kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI ya terkait dengan praktek asuransi. Jadi untuk sampai saat ini yang kita ketahui bahwa yang diwajibkan untuk mematuhi ketentuan kode etik profesi akuntan publik adalah akuntan publik gitu ya, yang tercakup dalam kantor akuntan publik terkait. Demikian, mungkin Pak Steven mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Endang tadi ya atas pertanyaannya, juga Bu Melin kemudian atas responsnya. Saya pikir Bu Melin tadi sudah merespon dengan cukup lengkap. Mungkin Mas Adit kalau boleh selain poin tadi Bu Melin menyampaikan ini bahwa memang kepatuhan terhadap SPA mengharuskan kepatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik juga SPM 1 begitu ya. Nah, kalau boleh ke belakangnya Mas Adit di bagian tadi laporan ya yang Pak Beni juga sampaikan tadi di belakang di contoh ilustrasinya. Ya, sekali lagi di sini memang ditekankan. Nanti di laporan praktisinya perlu dituliskan ya bahwa kami telah mematuhi ketentuan independensi dan ketentuan etika yang relevan dalam kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Juga tadi dijelaskan Pak Beni, KAP menerapkan SPM ya, standar pengendalian mutu. Tentunya nanti kalau ini telah di-upgrade menjadi SMM, maka perlu disesuaikan. Namun saat ini kan masih SPM 1 ya. Sehingga dengan demikian memelihara sistem mutu yang komprehensif sesuai dengan pengaturan yang ada. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, tadi Bu Melin sampaikan memang harus mematuhi tadi kode etik profesi publik maupun standar pengendalian mutu. Jadi manakala yang nanti praktisi yang ingin menggunakan SPA 3410 ini sama persis dengan SPA 3000 ataupun standar audit, standar review lain-lain yang ditetapkan oleh DSPAP,
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik ya memang harus mematuhi standar-standar tersebut tadi, kode etik maupun SPM ya sebagai suatu kerangka atau rumahnya begitu ya dari standar-standar yang kemudian standar asuran yang kemudian ada. Jadi dengan demikian tadi akuntan publik ya yang memang bisa yang telah menerapkan standar ini yang bisa menggunakan standar SPM 3410 ini. Mungkin kira-kira begitu tadi yang Bu Melin juga telah respons dengan baik begitu. Mas Adit, saya kembalikan ya. Baik, terima kasih Pak Steven dan Bu Melin. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan, yaitu mengenai kompetensi. Bagaimana kompetensi tersebut diukur begitu Bapak dan Ibu? Apakah harus mempunyai sertifikasi atau ijazah tertentu untuk kompetensinya? Kemudian bentuk laporannya, apakah laporan keuangan GRK atau laporan GRK secara teknis? Karena di beberapa perusahaan ini mempunyai variasinya masing-masing. Mungkin begitu pertanyaannya, Bapak dan Ibu, boleh bantu dijawab? Mungkin Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, tadi pertanyaannya mengenai laporan GRK ya, secara teknis ya. Gimana Pak Mas Adit tadi pertanyaan laporan GRK yang bervariasi ya? Iya, jadi di beberapa perusahaan ini mempunyai variasinya sendiri-sendiri. Patokan seperti apa sih laporan GRK-nya itu? Begitu Pak Beni. Jadi mungkin mungkin nanti mungkin Bu Ika mungkin lebih clear mungkin akan menjelaskan mengenai variasi laporan GRK gitu ya. Tapi kalau dari kami dari DSPAP menyoroti mengenai perikatan asuransinya gitu ya. Poinnya adalah laporan GRK bisa jadi bervariasi gitu ya. Dan justru tadi sampaikan oleh Bu Melin di awal terkait dengan penerimaan perikatan gitu ya. Ini yang secara prakondisi pihak praktisi harus meyakini gitu ya bahwa GRK sebagai subject matter information-nya itu sudah dapat dipahami oleh praktisi atau tidak gitu ya. Kemudian kriteria yang digunakan dalam melakukan pengukuran laporan GRK tersebut apakah berlaku umum, dapat dipahami, dapat dibandingkan, relevan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentunya dalam penerimaan perikatan praktisi itu harus melihat lagi kesesuaiannya SPA 3410 dan SPA 3000-nya Bapak Ibu sekalian ya untuk dapat menerima perikatan ini atau tidak gitu. Termasuk kompetensinya gitu ya. Kompetensinya bisa jadi juga akan sangat bervariasi yang diperlukan tergantung dengan laporan GRK yang akan dilaporkan gitu ya. Mungkin sekilas dari saya begitu ya. Mungkin ada Pak Steven, Bu Milan, atau Bu Ika akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Beni, Pak Steven. Saya izin melanjutkan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi mengenai kompetensi ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebenarnya di draft exposure SPA 3410 ini di dalam paragraf A18 itu sudah didetailkan mengenai kompetensi terkait GRK yang perlu dimiliki oleh praktisi. Di situ ada beberapa bullet points, diantaranya pemahaman mengenai ilmu iklim, kemudian penggunaan informasi, skema perdagangan emisi, peraturan perundang-undangan dan yang berlaku, dan beberapa faktor-faktor lain yang diperlukan untuk praktisi dapat dapat melakukan perikatan asuransi 3410 untuk emisi gas rumah kaca ini gitu. Jadi bisa dilihat kembali apakah kira-kira praktisi memiliki semua kriteria, dapat memenuhi semua kriteria tersebut atau tidak sebelum menerima perikatan mengenai gas rumah kaca ini. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu, jadi karena emisi GRK yang menjadi subjek matter untuk SPA 3410 ini sangat spesifik ya Bapak Ibu. Jadi secara kompetensi
bisa jadi diperlukan kompetensi-kompetensi lain selain kompetensi akuntansi. Jadi mungkin di kantor Bapak Ibu juga perlu ada satu praktisi, dapat berupa praktisi atau subject matter expert gitu ya, yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai perhitungan emisi gas rumah kaca ini. Jadi beyond current practices di bidang akuntansi gitu. Perlu dipertimbangkan juga untuk menggunakan spesialis tersebut begitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi mengenai standar untuk laporan GRK ya. Jadi sejauh ini laporan GRK itu betul bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang laporan GRK secara stand alone, jadi satu pelaporan spesifik untuk gas rumah kaca. Ada juga laporan-laporan yang dia menempel pada laporan keberlanjutan. Rata-rata yang banyak praktiknya sekarang menempel di laporan keberlanjutan. Nah, kalau yang menjadi subject matter untuk SPA 3410 ini adalah laporan GRK dalam berbagai bentuk tersebut. Sebenarnya tidak secara spesifik ditentukan bentuknya seperti apa. Tadi sudah di-highlight oleh Pak Beni, yang penting adalah kriterianya. Jadi kriteria yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca tersebut apa. Dan sejauh ini berbeda industri bisa jadi berbeda kriteria. Misalnya untuk perhitungan industri di industri oil and gas itu ada standar perhitungan emisi gas rumah kaca asosiasi yang dikeluarkan oleh asosiasi oil and gas, misalnya US EPA. Kemudian ada lagi nanti untuk perhitungan emisi gas rumah kaca untuk perbankan, misalnya untuk skop 3 perbankan finance emissions, itu nanti standarnya harus mengikuti standar, misalnya kriterianya mengikuti kriteria perhitungan dari PCAF, PCAF dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan juga ketika menerima satu perikatan, praktisi harus memahami kira-kira standar atau kriteria yang digunakan oleh pelapor atau entitas yang melaporkan atau perusahaan yang menjadi klien Bapak Ibu, apakah sudah tepat atau belum. Semoga membantu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Steven, Pak Beni. Iya, terima kasih Bu Ika. Jadi mungkin sedikit penekanan dan tambahan tadi saya pikir Pak Beni, Bu Ika telah menjelaskan juga mengenai kompetensi. Bapak Ibu nanti silakan dilihat di tadi Bu Ika sempat sebut di paragraf penjelasan A18 ya Bu Ika ya. Jadi di sana disebutkan kompetensi GRK itu dapat mencakup apa saja. Misalnya tadi ada pemahaman mengenai GRK-nya itu sendiri. Kedua, memahami juga siapa nanti yang akan dituju dari pengguna laporan GRK-nya. Ya, termasuk skema perdagangan emisi, mekanisme pasar, tadi bila dana ini sudah ditampilkan peraturan perundang-undangan yang relevan, ya, metode kuantifikasi pengukuran GRK di bawah ada pengetahuan kriterianya, bagaimana faktor-faktor emisi yang dihitung begitu. Nah, tentunya tadi mungkin Bu Ika juga menekankan bisa menggunakan expert atau spesialis begitu ya Bu Ika ya, untuk membantu tim dalam ketika nanti merespons dan melakukan pekerjaan terkait dengan GRK ini. Jadi tentunya kompetensi ini nanti diharapkan secara kolektif bisa dimiliki oleh perikatan tersebut begitu ya Bu Ika, sehingga dalam pekerjaannya bisa mendeliver kualitas pekerjaan yang baik dan memenuhi standar. Mungkin kira-kira seperti itu tambahan sedikit dari saya, Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Steven, Bu Ika, dan Pak Beni. Mungkin selanjutnya masih ada satu pertanyaan ini dari Bapak Jackson untuk bertanya secara langsung. Mungkin bisa saya persilakan ya kepada Bapak Jackson. Tes. Kedengaran, Mas? Ya, terdengar Pak. Oke, thank you. Sebelumnya saya mohon maaf, belum baca sepenuhnya. Saya udah baca tuh Pak Bu, sampai tahap pas lagi dibahas ini kompetensi, artinya sesuai dengan prinsip kita juga tentang kompetensi itu kan tanggung jawab kita sebagai praktisi tuh. Dan thank you atas pemaparannya juga. Mungkin yang pertama saya mau tanya nih, bagaimana implementasi dari teman-teman IAP terhadap kita lah para anggota, seperti contohnya dalam pembahasan PSAK 71 itu kan ada aspek akuntansi dan ada aspek audit ya. Dibahaslah terkait bagaimana SPPI test dan sebagainya tuh. Nah, kaitan dengan emisi GRK ini, tentu kan sebelum menghadapi, sebelum dibebankan dengan
proses audit nih kan. Ini kan saya baca juga SPA 3410 adalah suplemen untuk SPA 3000. Saya pikir bukan hanya suplemen ya, suplemen yang kuat dan wajib nampaknya, karena kan tadi berapa kali dibahas ini adalah spesifik khusus gitu perikatannya. Nah, apakah IAPI akan mengadakan yang saya maksud tadi pelatihan agar kita para auditor maupun akuntan publik dapat berpraktek dari sudut pandang praktisinya tuh. Tadi kan ada tuh beberapa contoh kriteria yang disebutkan dari internasional punya kan. Jadi sebelum menghadapi proses auditnya kita sudah paham apa yang kita hadapi, bagaimana alurnya dari hulu ke hilir, bagaimana mengkuantifikasi itu, dan itu apakah dalam satuan ton, kilo, atau dalam satuan rupiah. Itu saya terus terang secara personal sama sekali mohon maaf belum tahu bentuk atau wujudnya nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu, saya belum. Yang kedua adalah apakah ada pedoman bagi kita yang berpraktek ini auditor ataupun akuntan publik sehingga tidak jauh dari tafsiran kita terhadap SPA 3410 ini. Karena kan kalau ada buku pedoman atas SPA 3410 ini kan itu ya guidance lah buat kita gitu kira-kira. Ya, terutama tadi Pak mau saya tekankan terkait pelatihan dari perspektif penyusunan dan penyajian laporan emisi GRK ini, itu sangat kita harapkan dari IAPI sehingga kita mampu berpraktek dan mampu melakukan assurance, baik tadi juga dibedakan yang memadai maupun terbatas. Poin pertama tadi kompetensi itu sangat penting Pak Bu, jadi semoga IAPI dapat mewujudkan. Oh, yang ketiga tadi kan kedua tentang buku pedoman apakah ada. Yang ketiga adalah apakah tadi kan saya lihat ada multidisiplin, ya. Apakah ketika kita pakai baik pakar manajemen ataupun pakar auditor itu menjadi strong evidence cukup bagi auditor ketika sudah ada laporan tuh, atau perlu kita uji lagi? Nah, kalau uji lagi kan baik lagi ke poin satu tuh, kompetensi. Nah, kira-kira gitu Pak Bu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Jackson atas pertanyaannya. Mungkin saya persilakan Bapak dan Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaannya Pak Jackson. Ya mungkin Bu Melin ada tambahan dulu yang ingin disampaikan sebelum nanti mungkin saya add on beberapa masukan. Masih mute Bu Melin? Masih di mute Bu Melin? Jadi pertanyaannya pertama terkait sama apakah ada guidance gitu ya dari Pelatihan mungkin ya. pelatihan gitu. Pelatihan terkait ya Bu. Ya, jadi saya sendiri juga memang belum punya pengalaman juga ya Pak ya. Cuman tentunya ini apakah itu bagaimana kuantifikasinya, yang jelas dari pihak sebagai praktisi, tentunya ini kan melibatkan kompetensinya bukan hanya dari sisi kuantifikasi dan pelaporan, tapi juga teknik asuransi gitu ya. Jadi kita sebagai akuntan publik tentu kita memiliki udah memiliki pengalaman dan juga pengetahuan terkait dengan teknik asuransi itu sendiri. Sedangkan untuk bagian kuantifikasi itu sendiri memang itu bukan sesuatu mungkin yang familiar bagi kita. Ini kuantifikasinya dalam bentuk apa, tapi yang jelas yang kita ketahui itu semuanya mesti ekuivalen dengan CO2 ekuivalen gitu. Jadi mungkin Bu Ika nanti bisa menambahkan sebenarnya satuannya apa sih yang dipakai gitu. Dan yang kita ketahui apakah itu dalam CO2 ekuivalen atau dalam bentuk kuantifikasi yang lain gitu ya. Jadi memang perikatan ini komplikasinya mungkin bisa dari yang simple sampai juga kompleks gitu. Jadi memang kita perlu untuk memahami sejauh mana kita merasa bahwa memang ini kita perlu expert gitu untuk membantu kita untuk dalam hal kuantifikasi dan pelaporan tersebut. Jadi semakin itu kompleks, tentunya expertise itu diperlukan dalam hal membantu praktisi atau akuntan publik untuk melakukan perikatan tersebut gitu ya. Dan kedepannya mungkin
akan dipikirkan apa sih yang diperlukan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya gitu ya. Demikian dari saya. Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi, terima kasih Mbak Pak Jackson pertanyaannya dan masukannya juga saya pikir baik. Jadi saya pikir untuk pelatihan, training, kita sama-sama sepakat itu penting ya, karena untuk membangun kompetensi, panduan. Jadi tentunya karena ini sudah diterapkan di internasional tadi 10 tahun yang lalu, tentunya akan cukup banyak contoh yang kita bisa lihat. Namun tentunya nanti itu input yang bagus, Pak Jackson. Kita bisa berkoordinasi nanti dari Dewan Standar dengan Komite Asistensi Implementasi untuk bersama-sama nanti kita lihat kira-kira panduan seperti apa, guidance seperti apa yang diperlukan. Salah satunya sebenarnya kita punya panduan external extended reporting. Nanti Mas Adit mungkin bisa di-share linknya ya di dalam kolom chat untuk Bapak Ibu, bisa diklik. Itu sudah publikasikan oleh IAPI mungkin dari tahun lalu. Jadi itu panduan untuk external reporting yang extended. Jadi assurance terkait salah satunya sustainability misalnya, itu sudah ada beberapa panduannya. Dan itu juga kita adopsi dari standar internasional, dari panduan internasionalnya. Jadi sama memang challenge-nya karena ini mungkin bukan financial related begitu ya Pak Jackson, sehingga banyak tadi dari sisi misalnya praktisi kemudian butuh panduan tambahan. Nah, panduan itu di IAPI juga sudah kita miliki, nanti kita bisa put reference-nya, link-nya Mas Adit. Nah, namun tentunya terkait pelatihan, terkait training, terkait sosialisasi, nanti akan menjadi masukan juga untuk IAPI, untuk kita nanti pertimbangkan mengenai model-model apakah itu PPL, apakah itu webinar, sosialisasi lain, panduan lain gitu ya, yang dianggap nanti bisa membantu penerapan dari 3410 ini. Mungkin kira-kira begitu dari saya Pak Jackson. Tapi memang penekanan tadi Bu Melin sangat baik. Jangan lupa bahwa ini asuransi, sehingga teknik atau kompetensi dari asuransi itu juga nggak kalah penting begitu ya Bu Melin ya. Tidak melulu di GRK, yang GRK tentu salah satu komponen yang utamanya karena pelaporan spesifik atas gas rumah kaca. Tapi jangan lupa teknik asuransi kita sudah punya. Ya, pengujian, metodologi, skeptisisme begitu, itu sudah dimiliki seharusnya oleh akuntan publik, dan itu bagian yang krusial juga dalam proses asuransi atas GRK ini. Nah, mungkin itu kira-kira sedikit top up ya dari saya Bu Melin atas responsnya tadi. Mas Adit, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Stephen dan Bu Melin atas jawabannya, dan juga terima kasih Pak Jackson atas pertanyaannya ya. Bapak Ibu, karena sudah di jam 11, mungkin kita harus menyudahi acara public hearing kali ini. Tadi mengulang apa harapan Pak Stephen, harapannya Bapak dan Ibu dapat membaca standar draft exposure SPA 3410 ini. Bapak Ibu dapat download di website, kemudian apabila ada tanggapan bisa dikirimkan melalui tautan yang sudah dikirim ke email Bapak dan Ibu masing-masing, atau bisa ke teknis@iap.or.id. Nah, mungkin kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu bahwa dalam acara public hearing ini kita tidak menerbitkan sertifikat dan SKP. Kemudian mungkin ada foto bersama ya Bapak dan Ibu sebelum kita tutup. Baik, tim boleh berikan aba-aba. Aba-aba. Ya, boleh Mas Adit, silakan aba-aba dari Mas Adit. Oh, aba-aba dari saya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah membawakan materinya, semoga bermanfaat. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir sampai dengan akhir sesi acara ini, semoga dapat membantu Bapak dan Ibu apabila nantinya ada perikatan terkait dengan gas rumah kaca. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mengirimkan tanggapannya ya atas draft exposure ini. Baik, saya mewakili panitia public hearing ini, mohon maaf apabila masih ada kurangan dalam penyelenggaraan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Adit, Pak Beni, Bu Melin, Bapak Ibu dari pengurus dan Terima kasih. rekan-rekan DSRP ya. Ya, tadi yang Terima lain. kasih semuanya. Terima kasih Pak Stephen, Terima Bapak kasih Ibu, Bapak Ibu. Bu Ika, terima kasih. Bu Ika, terima kasih Bu. Bapak Ibu partisipan, terima kasih semua atas perhatiannya. Izin live ya Mas Adit ya, Ya, Bapak Ibu. izin live ya.